Jadi jangan-jangan nih pemilunya belum dilakukan, pemenangnya sudah ditetapkan. Ini kan gila kita. Nah, ini menurut saya yang merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap para pahlawan bangsa kita. Maka untuk itu mohon dukungannya sebagaimana yang kami lakukan dulu. Makjulkan Jokowi itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Dan puisinya saya beri judul Kembalikan Indonesiaku. Satu petikan kalimat di lagu tersebut, kita ingin lu, mari lu kaum muda. Saya ini mungkin berapa hari lagi, seminggu lagi saya meninggal. Kalau tidak Senin sampai Minggu, kita tunggu. Itu saya dipastikan meninggal. Al-Quran yang berbicara setiap insan yang bernapas itu pasti mati. Apalagi tokoh-tokoh kita nih, semangatnya ditularkan kepada kita. Malu kita bangsa Indonesia, malu kita generasi muda. Diminta atau tidak diminta, diakui atau tidak diakui, dipungkiri atau tidak dipungkiri, Anda-andalah nih sebagai wakil-wakil kita, sebagai calon-calon pemimpin kita, calon-calon penerus bangsa ini. Saya Bang Jali Pitung akan mati dan dipastikan pasti mati. Takbir. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Harus counter opini, narasi, provokasi dari orang ini nih, si Pitung. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih, kekurang ajaran mereka itu benar-benar semakin hari semakin menjadi-jadi, apalagi menuju Pilpres 2024. Ya, kita dengarkan dulu statementnya nih. Bahkan mereka akan menobatkan Amin Rais, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Rizik Syihab sebagai 4 tokoh seperti dulu yang tahun 1999 tokoh Ciganjur. Oke lah, kita dengarkan dulu saudara, si Pitung sedang ngomong nih. Sebagaimana yang kami lakukan dulu, makjulkan Jokowi itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Saya membentuk organ taktis yang kita beri nama Aliansi Selamatkan Indonesia. Takbir. Karena apa yang disampaikan oleh para beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh kita, para senior-senior kita, semua berorientasi pada bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Saya sangat setuju dengan usulan senior saya itu Bang Edi Mulyadi. Orang bilang dia wartawan senior, tapi menurut saya dia lebih dari itu. Beliau adalah seorang mujahid. Jadi usulannya untuk merekatkan kembali para tokoh-tokoh dulu 1999 kita mengenal 4 tokoh Ciganjur, maka saya sepakat itu dengan 4 tokoh baru. Di antaranya Bang Rizal Ramli, kemudian Pak Gatot Nurmantio, Pak Amin Rais, dan satu lagi siapa tadi Bang ini? Imam besar kita Habib Rizik. Nih 4 pilar ini merupakan sebuah bonder yang paling bisa merekatkan bangsa ini. Soal kepentingan politik yang praktis ini pasti lewatlah dengan beliau-beliau. Kalau istilah Bang Hosinuddin dan yang lain-lain, ini istilah cawe-cawe gitu. Jadi jangan-jangan nih pemilunya belum dilakukan, pemenangnya sudah ditetapkan. Ini kan gila kita. Nah, ini menurut saya yang merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap para pahlawan bangsa kita. Maka untuk itu mohon dukungannya sebagaimana yang kami lakukan dulu. Makjulkan Jokowi itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia.
dan puisinya saya beri judul Kembalikan Indonesiaku. Satu petikan kalimat di lagu tersebut, kita ingin lu, mari lu kaum muda. Saya ini mungkin berapa hari lagi, seminggu lagi saya meninggal. Kalau tidak Senin sampai Minggu, kita tunggu. Itu saya dipastikan meninggal. Al-Quran yang berbicara setiap insan yang bernapas itu pasti mati. Apalagi tokoh-tokoh kita nih, semangatnya ditularkan kepada kita. Malu kita bangsa Indonesia, malu kita generasi muda. Diminta atau tidak diminta, diakui atau tidak diakui, dipungkiri atau tidak dipungkiri, Anda-andalah nih sebagai wakil-wakil kita, sebagai calon-calon pemimpin kita, calon-calon penerus bangsa ini. Saya Bang Jali Pitung akan mati dan dipastikan pasti mati. Takbir. Nah, terkait reformasi yang 25 tahun ini reformasi yang terbeli menurut saya. Saudara-saudara semua bisa bayangkan bagaimana dulu Pak Amin Rais berjuang bersama mahasiswa, rakyat dan segenap kekuatan bangsa ini untuk mengakhiri dugaan yang katanya Pak Harto ini sebagai apa? Pemimpin yang otoriter, pemimpin yang isunya pokoknya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi pada hari ini jijik kita melihatnya. Korupsi berjamaah, korupsi yang terbuka, korupsi yang terang-terangan dan nepotisme yang terang-terangan. Pak Amin tadi sudah menyebut bahwa Pak Jokowi telah melakukan apa tuh namanya? Monarki. Apa tuh? Nepotisme. Kaesang mau dijadiin wali kota Depok, Bob Nasution, kemudian Gibran mau dikirim ke Jakarta. Memangnya di Jakarta nih nggak ada orang pinter apa? Saya sebagai anak Betawi banyak yang pinter. Walaupun saya tahu ukuran baju saya tidak mungkin saya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Aneh, nggak sadar ya mereka ya. Dia nggak sadar ya. Dia ngomong bersama siapa? Dengan Hojinuddin dan kawan-kawan. Dia ngomong selamatkan Indonesia, kembalikan Indonesia. Ngomong kemudian Pancasila. Sadar nggak mereka bahwa orang-orang seperti Hojinuddin yang akan merusak Indonesia, yang akan merusak Pancasila? Paham nggak? Mau dikembalikan kepada siapa? Harus dikembalikan kepada siapa? Hah? Kepada kalian. Keselamatan Indonesia kita serahkan kepada kalian. Bukan malah selamat ketika Indonesia diserahkan kepada kalian. Wah, kita nggak mau terjadi rusak negara ini karena dikasihkan kepada kalian. Jelas-jelas satu kali lagi orang-orang seperti Hojinuddin kok. Hah? Yang mentogut-togutkan Pancasila segala macam. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Kita serahkan kepada kalian Indonesia, Indonesia rusak. Gak perlu nunggu lama. Jangan membalik-balikan. Kalau mau ya memimpin negara ini, bertengkar secara sehat, biar kita uji masyarakat Indonesia. Masihkah ada yang berpihak memilih kalian? Ya, silakan orang-orang HTI calonkan jadi presiden kalau ada yang mau memilih atau yang mau meminang partai politik kepada kalian. Orang itu sudah pada sadar kok sekarang bagaimana benalunya kalian tuh. Sok-sokan selamatkan Indonesia, kembalikan Indonesia. Seenaknya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan dulu mengenal 4 tokoh Ciganjur pada tahun 1999. Dia ngomong selamatkan Indonesia, kembalikan Indonesia, ngomong kemudian Pancasila. Sadar nggak mereka bahwa orang-orang seperti yang akan merusak Indonesia, yang akan merusak Pancasila? Sekarang saya sepakat katanya menjadikan 4 tokoh ini sebagai bonding. Amin Rais, Rizal Ramli, Rizik Syihab, dan satu lagi siapa? Gatot Nurmantio. Terserah. Kalian kan biasa
mengklaim menciptakan itu. Imam besar. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam? Siapa? Imam besar umat EPI? Silahkan. Imam besar umat HTI? Silahkan. Paham gak? Mau dikembalikan kepada siapa? Harus dikembalikan kepada siapa? Kepada kalian. Keselamatan Indonesia kita serahkan kepada kalian, bukan malah selamat. Ketika Indonesia diserahkan kepada kalian, wah, kita nggak mau terjadi rusak negara ini karena dikasihkan kepada kalian. Jelas-jelas satu kali lagi orang-orang seperti Kozainuddin kok yang mentogutkan Pancasila segala macam. Keselamatan Indonesia, selamatkan Indonesia. Kita serahkan kepada kalian, Indonesia bakalan rusak. Nggak perlu nunggu lama. Jangan membalik-balikan kalau mau ya memimpin negara ini bertengkar secara sehat. Biar kita uji masyarakat Indonesia. Kelompok minoritas di Republik ini. Jadi bukan imam besar mestinya, karena kelompok minoritas mestinya imam kecil. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.